lalu. Baca batin. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dua rekan saya akan menjelaskan tentang produk inovasi dari kelompok kami dengan judul VX Boba, topping makanan dan minuman antioksidan. Tugas ini disusun sebagai tugas akhir pada mata kuliah tata tulis karya ilmiah. Tidak afdol rasanya jika kami tidak memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Siti Marhamah dengan NIM 1907546 dan rekan saya yang pertama Melia Putri dengan NIM 1907532, rekan saya yang kedua Jul Fahri dengan NIM 1907527. Langsung saja masuk kepada latar belakang kenapa kami melakukan membuat produk inovasi ini. Nah, eksperimen pembuatan boba dengan memanfaatkan bahan-bahan alami dari kulit buah naga, daun pegagan, wortel, ubi jalar ungu. Kenapa kami menggunakan bahan-bahan ini? Karena berdasarkan observasi yang kami lihat, pemanfaatan bahan-bahan tersebut sangat minim, bahkan tidak dimanfaatkan sama sekali. Pemanfaatan bahan tersebut juga sebagai alternatif untuk mengurangi bahkan menghindari penggunaan pewarna sintetis yang mengandung bahan kimia yang dapat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan tubuh. Nah, oleh sebab itu, kami sebagai peneliti melakukan eksperimen terhadap kulit buah naga, daun pegagan, wortel, dan ubi jalar ungu yang digunakan sebagai bahan dalam pembuatan boba atau bubble. Maka dari itu, penelitian kami ini kami beri judul dengan pembuatan VX Boba, boba eksklusif sayuran, topping makanan dan minuman kaya antioksidan. Nah, identifikasi masalah dari VX Boba ini yang pertama, pembuatan boba dengan menggunakan bahan kulit buah dan sayuran untuk diambil ekstraknya dan menghasilkan warna alami. Yang kedua, kurangnya pemanfaatan kulit buah naga dalam pengolahan pangan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, memanfaatkan daun pegagan, wortel, dan ubi ungu dalam pengolahan pangan dalam kehidupan sehari-hari. Masuk kepada pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka kelompok kami membatasi masalah yang akan diteliti yaitu pada pembuatan VX Boba, boba eksklusif sayuran, topping makanan dan minuman kaya antioksidan. Dengan sayuran yang digunakan yaitu daun pegagan, wortel, ubi jalar ungu, dan kulit buah naga. Adapun rumusan masalah dari VX Boba ini, yang pertama, bagaimanakah hasil boba yang dibuat dengan menggunakan ekstrak kulit buah naga, bagaimanakah hasil dari boba yang dibuat dengan menggunakan ekstrak daun pegagan, bagaimana hasil dari boba yang dibuat dengan menggunakan ekstrak wortel, dan bagaimana hasil dari boba yang dibuat menggunakan ekstrak ubi jalar ini. Nah, tujuan dari penulisannya yang pertama, mendeskripsikan hasil dari boba yang dibuat menggunakan ekstrak kulit buah naga, daun pegagan, wortel, dan ekstrak ubi jalar ungu. Nah, selanjutnya masuk kepada manfaat penulisan. Manfaat penulisan di sini ada 3, yaitu yang pertama manfaat ilmiah, manfaat institusi, dan manfaat bagi jurusan. Yang pertama manfaat ilmiah. Manfaat ilmiah di sini yang pertama dapat memberikan wacana dan membantu para konsumen minuman boba untuk mengetahui lebih jelas tentang boba. Yang kedua, hasil dari penelitian kami ini diharapkan mampu memperkaya ilmu pengetahuan dan dapat memberikan kontribusi atau bahan bacaan
bagi peneliti selanjutnya. Yang kedua, manfaat institusi. Nah, manfaat yang kami harapkan bagi institusi yang pertama sebagai bahan masukan, yang kedua bahan sumbang pikiran dan kerangka acuan bagi pihak yang berkompeten di bidang pengolahan pangan dalam upaya menyusun rencana untuk meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat pada minuman boba yang sehat dan alami. Selanjutnya yang ketiga, manfaat bagi jurusan. Manfaat bagi jurusan terkhususnya jurusan ilmu kesejahteraan keluarga sebagai sumbang masukan, pemikiran, dan kerangka acuan bagi jurusan ilmu kesejahteraan keluarga, khususnya bagi dosen pengampu mata kuliah teori maupun mata kuliah praktek, dalam upaya memberikan informasi serta memberikan informasi serta pemahaman yang berkaitan dengan minuman boba dan sayuran pegagan, wortel, ubi jalar ungu, dan kulit buah naga. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Melia Putri. Kepada Melia Putri, dipersilahkan. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan moderator telah memberikan saya kesempatan untuk dapat menjelaskan deskripsi dari masing-masing teori judul VX Boba ini. Yang pertama yaitu boba. Karena kita memang objeknya boba, kita harus mengetahui apa pengertian dari boba itu sendiri. Seperti yang kita ketahui dan yang sudah sering kita konsumsi, boba tersebut adalah campuran di dalam sebuah minuman yang itu sangat populer di kalangan saat ini. Boba sendiri itu terbuat dari tepung tapioka dan yang dimasak dengan gula merah, sehingga rasa yang dihasilkan yaitu manis dan bertekstur kenyal. Boba ini adalah salah satu topping makanan yang marak digunakan dalam sebuah minuman yang populer, di mana dengan menggunakan gula merah tersebut akan menghasilkan warna coklat. Sehingga dengan penggunaan bahan tersebut dapat kita lihat itu ada tepung tapioka, ada gula merah, itu mengandung kadar gula yang sangat tinggi yang mungkin beberapa orang akan berpengaruh juga apabila mengkonsumsinya gitu. Kemudian kita ketahui juga boba yang dipasarkan di masyarakat ini mengandung komposisi gula merah saja, tapi tidak mengandung komposisi lain gitu. Nah, makanya di sini kami akan memanfaatkan berbagai bahan alami yang dapat membantu meningkatkan kualitas produk boba ini, namun bukan hanya dalam sekedar minuman, tapi juga nantinya akan dipakai untuk semua topping makanan. Begitu. Boleh next. Nah, selanjutnya ada itu deskripsi teori terhadap kulit buah naga. Nah, kenapa di sini kulit buah naga? Karena kulit buah naga ini merupakan salah satu bahan yang akan kami gunakan dalam pembuatan boba ini. Nah, sebelum kita masuk ke kulit buah naga, kita bahas dulu apa itu buah naga, atau dalam bahasa Inggris itu sering disebut dengan dragon fruit. Di mana dragon fruit ini adalah buah yang sangat memiliki nilai gizi yang cukup tinggi dan sudah dikenal banyak orang gitu. Namun pemanfaatan buah ini masih sangat minim gitu, terutama bagian kulitnya. Padahal 30-35% dari buah naga ini yaitu kulitnya, di mana bukan hanya buah naganya sendiri yang memiliki warna merah. Itu kita spesifikkan kepada buah naga merah yang isinya merah. Tetapi kulit buah naga tersebut juga mengandung kandungan-kandungan gizi yang tinggi. Mengandung antioksidan, antisyanin, beta-karotin, dan berbagai macamnya. Tetapi sayangnya kulit buah naga itu sendiri tidak dimanfaatkan
secara optimal atau bahkan hanya menjadi sampah pertanian, limbah pertanian. Nah, di sini kami akan memanfaatkan mie tersebut untuk membuat boba menggunakan ekstrak kulit buah naga. Kulit buah naga yang tersebut mengandung antosianin tanpa kita menggunakan pewarna sintetis pun itu akan menghasilkan warna yang sangat pekat dan menarik gitu. Apa itu antosianin? Antosianin adalah zat warna yang tinggi, zat yang warna alami dari suatu bahan pangan. Sehingga dengan kandungan antosianin yang dimiliki oleh kulit buah naga ini dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti warna sintetis, di mana kita ketahui kalau pewarna sintetis tersebut pasti memiliki kandungan kimia. Nah, akan tetapi di sini kita jika menggunakan kulit buah naga itu akan lebih aman karena dia alami dan menjaga kesehatan juga. Kemudian kulit buah naga juga mengandung betasianin. Betasianin tersebut merupakan zat warna yang berperan memberikan warna merah dan berpotensi juga menjadi warna alami dan pengganti warna sintetik. Kemudian kita next daun pegagan. Itu secara latinnya dan disebut Centella asiata. Itu merupakan sebuah tanaman liar hijau itu yang sifatnya itu menjalar juga. Namun pegagan ini memiliki kandungan yang sangat luar biasa, terutama untuk kesehatan, dan cenderung dijadikan sebagai tanaman obat, baik itu untuk jamu, untuk kesehatan kecerdasan otak, dan lain-lainnya. Bahkan di jus pun juga ada. Namun, tapi tidak sebegitu optimalnya dimanfaatkan. Pegagan ini juga mengandung senyawa bioaktif seperti asioksida berupa glikosida yang digunakan dalam minuman obat tradisional atau jamu atau ramuan-ramuan lainnya. Dan juga pegagan ini memiliki manfaat untuk meningkatkan daya ingat dan kecerdasan otak karena berkaitan dengan asam nukleat. Selain itu, pegagan ini juga memiliki fungsi terhadap peningkatan sistem imun tubuh, daya tahan tubuh juga, sehingga dapat dijadikan berbagai macam alternatif untuk meningkatkan kondisi kesehatan tubuh. Next, boleh moderator. Selanjutnya itu ada wortel. Nah, wortel atau Dacius carota itu adalah sudah marak, salah satu sayuran yang sudah marak dan sudah dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat, yang kita ketahui bahwa vitamin yang terkandung dalam wortel ini yaitu vitamin A. Manfaatnya untuk menjaga kesehatan mata, dan juga mengandung warna alami yaitu warna oranye yang berpotensi juga memberikan warna pada suatu produk itu secara alami. Dan juga wortel ini mengandung beta karoten. Beta karoten yang di mana ini juga masuk ke dalam pencernaan kita dan akan mengkonversi menjadi vitamin A. Beta karoten ini bermanfaat untuk mencegah penyakit seperti kanker dan lain-lainnya, kemudian untuk menurunkan juga risiko kanker prostat pada pria. Nah, kemudian ini ada ubi jalar ungu. Ubi jalar ungu ini adalah sebuah ketela rambat, itu yang
sangat populer pada beberapa tahun kebelakangan, itu digunakan untuk berbagai macam produk juga bagi orang, seperti kue semplong dan berbagai macamnya, itu menggunakan ubi jalar ungu. Nah, kita ketahui juga dengan spesifik warnanya yang ungu ini, ungu pekat, itu memberikan warna yang juga alami, kandungan zat antosianin. Antosianin sendiri adalah pigmen dari kelompok flavonoid yang larut dalam air, berwarna merah sampai biru yang bersifat sebagai antioksidan dan tersebar luas pada tanaman. Salah satunya tanaman itu adalah ubi ungu ini, di mana ubi ungu ini dapat kita manfaatkan untuk berbagai macam produk, salah satunya boba, sehingga warna ungu yang dihasilkan itu tidak seperti warna yang biasanya pada suatu produk gitu. Next, boleh moderator. Kemudian pada karya tulis ilmiah ini, kami juga menyajikan kerangka konseptual pada pembuatan VX Boba, topping untuk makanan dan minuman yang kaya antioksidan, di mana penelitian ini berfungsi untuk mendeskripsikan hasil dari pembuatan boba yang menggunakan bahan-bahan yang sudah saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu ada kulit buah naga, daun pegagan, wortel, dan juga ubi ungu. Pembuatan tersebut adalah proses melakukan suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu produk, di mana produk yang akan dihasilkan sendiri adalah itu boba atau bubble. Akan tetapi kami akan merubahnya dari pembuatan bubble menggunakan gula merah menjadi bubble yang menggunakan bahan-bahan alami, yang terutama itu kami ambil dari ekstraknya, antara lain kulit buah naga, daun pegagan, wortel, dan ubi ungu. Di mana sayuran dan kulit buah ini memiliki warna yang berbeda dan memiliki kandungan gizi yang baik untuk kesehatan tubuh dan daya tahan tubuh, dan juga mengandung warna alami yang itu dapat menjadi alternatif untuk pengurangan penggunaan pewarna sintetis. Baik, di sini ada pertanyaan. Pertanyaan dari penelitian atau hipotesis yang akan kami sajikan di sini, yaitu bagaimana hasil dari boba yang menggunakan ekstrak kulit buah naga. Nah, berdasarkan percobaan atau eksperimen yang sudah kami lakukan terhadap produk boba ini yang menggunakan bahan-bahan tersebut, di sini sudah kami sajikan juga, sudah kami tampilkan bentuk yang dihasilkan itu dari boba yang menggunakan kulit buah naga, itu berwarna kepingan, tapi itu pinknya sedikit lebih pekat gitu, tapi tidak kemerah juga. Nah, kemudian ada boba yang menggunakan ekstrak daun pegagan. Nah, dari ekstrak daun pegagan ini menghasilkan boba yang warnanya hijau pekat gitu. Itu warnanya sangat bagus sekali, dan juga menggunakan daun pegagan yang juga tidak terlalu banyak gitu. Nah, hanya diambil ekstraknya saja. Kemudian ada boba yang dihasilkan menggunakan ekstrak wortel, di mana wortel tersebut kami parut, kemudian juga kami blender, kemudian kami ambil ekstraknya dengan cara disaring dengan prosedur yang sama setiap bahan-bahan tersebut, sehingga wortel tersebut menghasilkan warna orange, yang bahkan warna tersebut tidak pucat sama sekali jika sudah kami rebus gitu. Di mana juga pada air rebusan dari boba ini kami juga menambahkan ekstrak tersebut, sehingga tidak semerta-merta warna pada bulatan boba tersebut saja, tapi dalam airnya juga kami beri, sehingga itu dapat mempertahankan warna dari boba yang akan dihasilkan. Kemudian ada boba yang menggunakan ubi ungu. Nah, boba yang menggunakan ubi ungu ini dapat kita lihat bahwa ungunya itu memang ungu terang dengan prosedur yang sama dengan bahan-bahan lainnya. Boleh next? Oke. Sepertinya sampai di sana materi yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kekurangan yang terdapat pada materi ini dan kesalahan kata dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Melia Putri yang sudah memberikan penjelasannya. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Julfahri. Kepada Julfahri dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi selanjutnya itu tentang metode penelitian. Langsung saya akan menjelaskan materi tentang metode penelitian. Yang pertama itu pengertian dari penelitian. Menurut Endang sendiri, penelitian merupakan sebuah cara yang bertujuan untuk menghasilkan ataupun menemukan jawaban dari pertanyaan ataupun permasalahan yang ada pada karya ilmiah tersebut yang disusun secara sistematis dan ilmiah. Selanjutnya itu menurut Cegono sendiri penelitian merupakan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif, metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif. Pada penelitian ini digunakan untuk meneliti sebuah populasi ataupun sampel secara random ataupun pengumpulan data yang menggunakan instrumen penelitian yang analisis dan bersifat kuantitatif ataupun statistik. Metode eksperimen merupakan metode yang digunakan untuk mencari ataupun mempengaruhi treatment ataupun perlakuan terhadap hal yang lain dengan kondisi yang dapat dikendalikan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana cara pembuatan ataupun prosedur dalam pembuatan PX boba ataupun boba eksklusif, yaitu topping makanan dan minuman yang kaya antioksidan. Lanjut. Selanjutnya di sini ada definisi operasional. Definisi operasional ini ada 4, yaitu ada 5. Yang pertama boba. Boba merupakan topping yang sering digunakan sebagai campuran ke setiap minuman-minuman yang ada di daerah-daerah kita, yang terbuat dari tepung tapioka dan gula aren. Dengan penggunaan tepung tapioka akan membentuk tekstur yang kenyal pada boba tersebut, dan gula merah akan menghasilkan warna yang sedikit hitam kecoklat-coklatan. Yang kedua yaitu kulit buah naga. Kulit buah naga sendiri sangat memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan, yang dimana kulit buah naga ini memiliki kandungan antosianin yang cukup tinggi yang memberikan warna alami pada makanan ataupun produk boba yang kami buat. Selanjutnya ada daun pegagan. Daun pegagan merupakan tumbuhan liar yang sangat banyak manfaatnya untuk kesehatan ataupun pengobatan. Selain untuk pengobatan ataupun kesehatan, daun pegagan juga sering digunakan sebagai bahan makanan. Dan selanjutnya yaitu wortel. Wortel merupakan sayuran yang sangat digemari setiap orang, di mana wortel ini memiliki kandungan A yang baik untuk mata. Dan dengan menggunakan wortel akan menghasilkan warna yang alami yaitu orange. Selanjutnya yaitu ada ubi ungu. Ubi ungu merupakan tumbuhan yang banyak ditemukan di daerah-daerah kita, yang merupakan memiliki kandungan yang cukup memiliki kandungan karbohidrat dan memiliki zat warna ungu.
Jadi ubi ungu memiliki kandungan antosianin yang cukup tinggi dan akan menghasilkan warna ungu yang pekat ataupun alami. Next, moderator. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Di mana variabel penelitian ini semua hal yang ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian sehingga memperoleh informasi dan dapat ditarik kesimpulan untuk melakukan sebuah penelitian ataupun penyusunan karya ilmiah. Yang pertama itu bagaimana pembuatan boba dengan menggunakan kulit buah naga. Yang kedua yaitu bagaimana pembuatan boba menggunakan ekstrak daun pegagan. Dan yang ketiga yaitu bagaimana pembuatan boba menggunakan ekstrak wortel. Dan yang keempat bagaimana pembuatan boba menggunakan ekstrak ubi ungu. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Yang pertama populasi. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Selanjutnya itu sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah ataupun karakteristik yang dimiliki populasi. Sehingga populasi harus betul-betul signifikan ataupun mewakili dari sampel yang akan dibuat. Selanjutnya ada prosedur pembuatan boba. Yang pertama peralatan. Untuk pembuatan boba sendiri peralatannya cukup mudah, yaitu peralatan yang dapat kita jumpai di dapur-dapur seperti kom, panci, bol kecil, blender, balon wax, pisau, kompor, dan gas. Dan untuk bahannya yaitu bahan utama pembuatan boba ini yaitu tepung tapioka dan Nutrijali. Dan untuk menghasilkan boba yang alami, kita menggunakan ekstrak dari daun pegagan, kulit buah naga, dan wortel, dan juga ubi ungu. Cara pembuatannya, yang pertama yaitu kita akan pertama-tama membuat ekstrak dari kulit buah naga, daun pegagan, wortel, dan ubi ungu. Dengan cara kita memblender bahan satu persatu dan menyaringnya sehingga menghasilkan ekstrak dari bahan-bahan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pencampuran bahan dengan tepung tapioka dan salah satu ekstrak yang digunakan, dan mengulinya sampai kalis sehingga bisa dibentuk bulatan-bulatan kecil. Setelah dibentuk dengan bulatan-bulatan kecil, untuk boba yang langsung bisa dikonsumsi, kita bisa merebusnya dengan menambahkan gula dan ekstrak bahan-bahan tersebut ke dalam air rebusan sehingga menghasilkan boba yang kenyal dan warna yang cukup pekat dari ekstrak buah-buahan tersebut. Selanjutnya untuk boba yang bisa disimpan tahan lama, kita bisa
menjeburnya terlebih dahulu dan mengemasnya dalam kemasan yang semenarik mungkin dan langsung disimpan di freezer agar dapat bertahan lama. Lanjut next. Mungkin untuk materi yang bisa saya sampaikan cukup di sini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Terima kasih. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Zulfahri yang sudah menjelaskan tentang pembuatan PX Boba ini. Nah, langsung saja kita lihat di layar bahwa ada beberapa gambar, di mana gambar yang pertama ini merupakan bahan-bahan utama yang digunakan dalam pembuatan PX Boba. Nah, pada gambar kedua, di sini bahan utamanya sudah kami hancurkan dengan menggunakan blender. Nah, pada gambar di sebelahnya lagi, ini merupakan boba yang sudah dibulat-bulatkan dan sudah direbus. Kemudian untuk boba yang siap dikonsumsi, ini sudah dilakukan pencampuran dengan gula dengan cara dimasak dan ditambah dengan ekstrak dari bahan-bahan seperti kulit buah naga, daun pegagan, dan wortel tersebut. Nah, pada gambar terakhir ini bisa kita lihat bahwa ini merupakan boba yang sudah kita keringkan dengan cara dijemur hingga benar-benar kering, lalu dikemas dan siap untuk dipasarkan. Nah, gambar di sebelahnya ini merupakan boba yang sudah siap dikonsumsi. Nah, baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami tentang eksperimen pembuatan boba sebagai topping makanan dan minuman yang kaya antioksidan. Saya sebagai moderator, bila ada salah dalam penyampaian dan penjelasan materi, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.